Kita minta juga bahwa ada manajemen terkait dengan galian. Artinya gini, di jam-jam yang trafiknya tinggi, pagi hari dan sore, pastikan itu tidak ada pekerjaan. Dan dimulai pada saat malam atau di jam-jam siang ketika tingkat trafiknya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sih kayaknya udah selesai ya. Kemarin sih bilangnya sekitar bulan-bulan ini kayaknya sudah rampung. Tapi kadang yang sini selesai berubah lagi ya tetap aja lah harus dikontrol sama-sama. Ya di Kalimalang tuh Bu. Iya. Setiap pagi kayaknya orang teriak-teriak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti dalam acara Ngopi Ngobrol penuh inspirasi bersama DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah akhirnya saya mempunyai narasumber sama-sama gendernya ya, perempuan ya. Ada Ibu Haja Evi Mafriningsianti SEMM. Beliau adalah Ketua Fraksi PAN Pembangunan DPRD Kota Bekasi. Nah, kita hari ini mau ngobrolin yang lagi ramai nih, tentang sampah. Kayaknya selalu ramai di Bekasi ya, karena setiap hari lewat mobil sampah dari DKI Jakarta ya. Dan di Bekasi sendiri, TPA Sumur Batu pun sudah dikabarkan overload terus nih Bu. Sebenarnya ada nggak sih niatan baik kalau menurut Ibu dari Komisi 2, dari pemerintah kota sendiri untuk menangani masalah sampah ini? Selain sampah tentu persoalan di Kota Bekasi kan banyak ya, karena ini melekat juga di Komisi 2 ya, leading sektor kita, termasuk di Staru, bagaimana tata ruang Kota Bekasi. Sudah harus direview nih Mbak, harus update lagi. Jangan sampai overlapping juga, Tumpang Tindih ada padat penduduk di beberapa wilayah kecamatan, tapi di tempat lain juga masih apa namanya, mesti diupdate lagi lah. Artinya grand design-nya, blueprint-nya tata kota di Kota Bekasi harus review lagi. Ini juga PR bagi Distaru juga ya, untuk mereview tata ruang. Selain itu juga persoalan yang khas ya, kota yang sedang berkembang itu ya antara lain adalah soal kemacetan. Oh iya. Ya, ini juga kebetulan mitranya mitra kita juga di Komisi 2 dengan Disub. Tentu kami di Komisi 2 juga mendorong agar ini menjadi perhatian serius juga dari pemerintah Kota Bekasi untuk bagaimana caranya mengatasi kemacetan, terutama di beberapa ruang-ruang publik yang memang tingkat trafiknya tinggi, terutama di jam pagi ketika orang berangkat kerja maupun pulang kerja. Seperti di stasiun, di terminal, di rumah sakit, kemudian di sekolah terutama ya, dan ruang publik lain, pusat perbelanjaan dan lain-lain yang memungkinkan di situ akan terjadi kemacetan. Ini kan juga mesti dipikirkan bagaimana terkait dengan manajemen lalu lintasnya juga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dishub juga kita dorong juga, kita kontrol agar apa namanya, termasuk rekayasa lalu lintas yang buka tutup, kemudian satu arah, atau rencana besarnya Kota Bekasi dan ini dengan anggaran dari APBN maupun APBD provinsi, ke depan akan ada flyover yang melintasi beberapa wilayah, terutama yang trafiknya tinggi ya, Ahmad Yani yang dari stasiun itu sampai ke Bekasi Timur. Dan inilah yang harus kita pastikan. Kebetulan saya Sekretaris Komisi 2 juga mengawal agar 3 fungsi kita di DPRD ini harus jalankan dengan maksimal. Di bidang legislasi kita membuat aturan. Jadi seluruh kegiatan itu harus regulatif, harus ada regulasinya. Kita mendorong perda terkait dengan aturan-aturan yang memudahkan bagi
OPD teknis misalnya merealisasikan program-programnya. Kita dorong perda-perda yang yang responsif terhadap keinginan masyarakat ya, dan seluruh kegiatan itu kan harus dilindungi oleh hukum, oleh aturan. Kemudian di bidang penganggaran, di bidang penganggaran budgeting kita juga memastikan, tentu apalagi saat sekarang kita sedang membahas setelah RPJMD selesai, kita bahas KUA-nya, KUA PPHS dan RKPD ya, program-program prioritas di masing-masing OPD-nya. Kita pastikan juga, kita kawal juga anggarannya, program-program prioritas yang memang dikhususkan dan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Jadi termasuk juga yang ketiga adalah bidang kontrolnya, bidang pengawasannya. Kita pastikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah memang sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya. Nah, inilah sebenarnya PR bersama ya. Kalau antara eksekutif dan legislatif kan sifatnya harus kolaboratif juga, meskipun bidang kontrolnya ada di kami di legislatif. Oleh karena itu kadang kami di Komisi 2 terutama ya, kontrolnya tidak hanya ketika ada isu-isu yang muncul, tapi kita juga mengkalkulasi terkait dengan prioritas-prioritas yang memang harus selaras dengan RPJMD. Jadi bukan karena viral terus jadi prioritas, itu enggak ya? Enggak juga. Jadi ada tiga poin yang kita akan bicarakan tentang sampah, kemudian juga tata ruang dan juga kemacetan di Kota Bekasi ini ya. PR banget emang ya, karena dari dulu kayaknya masalah sampah ini Bu, nggak pernah selesai deh kayaknya pengelolaan sampah. Sebenarnya kalau sekarang kan ada rame-rame di media sosial, katanya Pak Wali Kota, karena ini adalah merupakan hutang kampanye ya, janji kampanyenya hutang politik ya, akan memberikan 100 juta setiap RW yang pengelolaan sampahnya bagus. Ini efektif nggak kalau menurut Ibu? Ya, kalau janji politik kan juga harus dituangkan di RPJMD. Artinya secara regulasi memang harus ada frame desainnya harus ada di RPJMD, dan itu sudah dimasukkan di RPJMD. Kita kawal bahwa realisasi anggaran 100 juta ini memang betul-betul dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Artinya harus ada yang namanya tahapan-tahapan pencairan dana tersebut. Misalnya untuk lingkungan yang sudah peduli dengan sampah atau yang sudah punya bank sampah, itu kan bagian dari semangatnya masyarakat untuk kalau ingin dapat 100 jutanya berarti harus juga didahului dengan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat untuk memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi. Beberapa saat lalu saya sempat mengusulkan agar di setiap lingkungan itu ada yang namanya Satgas Pengawas Sampah. Satgas Pengawas Sampah. Ya, ini penting. Mungkin di tingkat kelurahan, kalau memungkinkan bisa diturunkan sampai RW itu alangkah lebih baiknya. Sehingga pemerintah tuh harus juga dua mata sapi, dua titik yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika kita ingin menegakkan aturan, maka kita harus konsekuen. Yang kedua, jangan lupa harus juga sisi lainnya kita konsisten juga untuk memberikan reward. Yang pertama, kita menegakkan aturan ketika ada masyarakat yang tidak peduli kepada sampahnya, tidak peduli kepada lingkungannya. Berarti padahal di dalam Perda pengelolaan sampah itu jelas juga diatur punishment terkait dengan sampah itu sendiri. Orang yang abai kepada lingkungan, abai kepada sampah ya,
Nah, sisi lainnya yang kedua juga terkait dengan insentif atau reward yang diberikan. Pemerintah juga harus punya kewajiban juga memberikan reward kepada lingkungan yang memang sudah peduli, sudah punya bank sampah, penggiat sampahnya ada. Bersih. Nah, sisi lain saya kemarin mengusulkan dalam jangka waktu 5 tahun itu pemerintah sudah bisa mengurangi minimal 30-50% sampah. Di 6 bulan pertama, kewajiban bagi lingkungan dulu untuk memastikan ada tempat sampah di lingkungan masing-masing. Dan ini pemerintah punya kewajiban, dalam hal ini Dinas LH punya kewajiban untuk memfasilitasi tempatnya dulu. 6 bulan pertama pastikan semua lingkungan sampai tingkat RW, RT semua harus punya. Itu satu. Kita dorong di penganggaran agar sarana prasarana terkait dengan tempat sampah ini juga bisa dimaksimalkan anggarannya. Kemudian di tahun pertama sampai kedua, setelah itu sudah ada terbentuk semua TPS 3R-nya. Jadi sampahnya sudah mulai dipilah dari hulunya, dari sumbernya. Sumber sampah ada di mana? Di rumah tangga. Satu, rumah tangga. Yang kedua, di tempat-tempat publik yang memungkinkan berkumpulnya masyarakat banyak, rumah sakit, ya kan? Pasar, sekolah. Nah, itu pastikan semua difasilitasi tempat-tempatnya sudah. Jadi dari sumbernya itu sampah sudah dipilah-pilah. Sehingga ketika perharinya nanti bisa akan berkurang. Kalau dari misalnya di Kota Bekasi sendiri nyumbang 1.800 sampai 2.000, mungkin 1.000 per hari. Jadi berkurang. Itulah pentingnya. Jadi mesti melibatkan semua pihak. Oleh karena itu program ini tidak bisa diserahkan seluruhnya oleh Dinas LH, tapi harus kolaboratif. Dengan dinas-dinas lainnya. Kominfo itu berikan ruang bagi dinas ini untuk bisa mempublish pentingnya lingkungan yang bersih, membuang sampah dan sebagainya. Libatkan juga seluruh elemen yang ada di masyarakat. Satu, kalau di sekolah siapa? OSIS. Edukasinya dari awal, dari sejak anak-anak muda, sejak anak sekolah, itu bisa dimulai di OSIS. Di lingkungan mudah sekali, ada Karang Taruna, RT RW Karang Taruna. Pastikan mereka difasilitasi untuk edukasi terkait pentingnya pengolahan sampah, pemilahan sampah dari sumber masing-masing, sumber sampahnya. Kemudian kita pastikan juga bahwa setelah itu bentuk tadi Satgas Pengawas Sampahnya, memungkinkan di tingkat RW, alhamdulillah. Tapi kalau tidak memungkinkan ya di tingkat kelurahan. Setelah itu ya pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan insentif bagi lingkungan yang sudah peduli kepada sampahnya, sudah memilah sampahnya, harus dikasih insentif. Bentuknya apa? Retribusi sampahnya mungkin didiskon, ya kan? Betul. Ya enggak, didiskon. Misalnya kalau tiap bulan 1 juta jadi 500.000. Karena ini bentuk awareness-nya pemerintah kepada masyarakat yang sudah peduli kepada sampah. Saya yakin di tahun kelima Pak Tri Adianto dan Pak Haris Bobiho 30-50% sampah itu sudah bisa dikurangi. Artinya yang diolah yang dikelola sampah yang tadinya 10.000 ton setiap hari bisa diminimalisir, mungkin tinggal 5.000 atau 6.000 saja. Jadi persoalan sampah saat ini pemerintah juga sekarang sedang memaksimalkan agar bisa mempercepatlah proses penyelesaian sampah ini dari pengolahan sampah menjadi energi listrik, PSEL ya, pengolahan sampah menjadi energi. Dan proyek ini lumayan juga, nilainya 2,3 triliun. Dan ini kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ya, kita kalau nanti mungkin karena ada regulasi baru juga dari Bappenas, kemungkinan juga ada Danantara juga nanti di situ. Ya, tentu
proses pengawasannya di Komisi 2 kita memastikan bahwa memang proyek pengolahan sampah ini benar-benar berjalan sesuai ya. Artinya apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bekasi dan khususnya di lingkungan yang paling dekat dengan TPST ya, itu ya terpenuhi. Tapi mungkin dari awal juga harus ada edukasi terlebih dahulu tentang sampah, pemilahan sampah ini, karena kan tadi sumbernya justru di rumah tangga. Betul. Justru rumah tangga ini yang kadang-kadang nggak mau ribut emak-emak. Karena apa? Ketika di lingkungan saya sendiri aja mau ada bank sampah itu udah, ntar taruh di mana, ntar begini, ntar begitu. Padahal kan sebenarnya tidak seribet yang dipikirkan kalau sudah ada edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Bu Evi. Iya, makanya ketika pemerintah memfasilitasi tempat sampahnya sudah dengan beberapa kategori yang organik, anorganik dan sebagainya yang bisa diolah dan yang tidak bisa diolah gitu ya. Itu sudah dipilah dan kemudian tentu pemerintah juga memfasilitasi dengan memberikan pelatihan bagi para penggiat sampahnya. Sehingga mereka sudah teredukasi dari lingkungan yang paling kecil karena sumber sampahnya ada di lingkungan tersebut. Jadi memang ya sebaiknya pemerintah harus bisa memfasilitasi pelatihan bagi para penggiat sampahnya dan juga insentif bagi para penggiat sampah juga. Di Kota Bekasi ada berapa RW tadi? 1.002 RW itu sekitar ada 12 kecamatan, 56 kelurahan, RW-nya kurang lebih 1010 kayaknya, 1010 RW. Banyak ya? Banyak banget. Kalau di Pak Wali ngasih 100 juta ada banyak juga. Iya, sekitar 110 miliar. Oh, ya kan? Kalau misalnya semuanya itu ya. Tapi kalau ada kategori, maksudnya ketika dia sudah bisa memilah sampah dengan baik baru dikasih, itu kayaknya lain lagi ceritanya, nggak sampai segitu. Ya, tapi jadi berlomba-lomba kali. Betul. Saya kira, tapi ini kan menyemangati lingkungan. Kalau lingkungan itu pasti punya prioritas ya. Prioritas kegiatan termasuk fasilitas sarana prasarana. 100 juta ini kan skemanya pasti nanti ada ya, bisa dicairkan jika misalnya tadi pemilahan sampahnya sudah dilakukan di lingkungan, baru RW tersebut bisa nerima. Kemudian dipergunakan apa? Ya tentu juga nanti ada skemanya apa saja yang bisa dipergunakan untuk apa saja, misalnya untuk meningkatkan sarana prasarana, ada tenda, ada kursi, ada sound system, banyak sekali kan kalau yang namanya lingkungan ya. Jadi itu ya, kalau infrastruktur saya pikir 100 juta pasti nggak cukup lah. Kalau bikin jalan gitu nggak mungkin juga 100, paling dapat berapa meter ya. Ntar PUPR nggak ada kerjaan ya Pak ya. Jadi dikembalikan lagi ke pemerintah kota kalau untuk jalan dan segala macamnya ya. Karena itu kan ada sinergi ada banyak pihak yang harus ini kan ya. Ada mungkin berbatasan dengan wilayah kabupaten atau wilayah lain gitu ya. Jadi masalah sampah ini memang sangat mulai dari kalau di sini ada limbah beracun juga harus dipisahkan ya untuk yang limbah medis. Limbah medis juga harus dipisahkan itu, jadi benar-benar butuh waktu tersendiri kayak untuk ngobrolin sampah. Karena kita hari ini juga mau ngobrolin tata ruang. Nah ini dia Bu. Di Bekasi itu banyak banget dibangun yang namanya apartemen Bu. Dan dulu sih sebelum pandemi itu begitu banyak ya apartemen mau dibangun, tapi ternyata sudah dibangun, sudah jadi nggak ada yang ngisi Bu. Masa nggak ada yang ngisi? Ada dulu di Wisma Asri tuh Bu. Nggak, saya nggak tahu di wilayah lainnya ada yang udah jadi tapi nggak ada penghuninya kayaknya nih. Atau ada memang tapi nggak banyak kali ya karena tinggi. Nah kemudian juga itu kan berakibat untuk yang di tengah kota ya, berakibat dengan kemacetan nanti yang akan kita bahas di kemudiannya. Itu waktu pembangunan itu sebenarnya ada kan Bu persyaratan AMDAL, selain lingkungan juga AMDAL lalu lintas kan, tapi kayak kalau menurut saya dibangunnya sporadis aja, ada lahan kosong ayo bangun gitu. Kalau Ibu sendiri ngeliatnya gimana? Jadi kalau bicara tata ruang
itu sebenarnya kan pemerintah punya kewajiban juga untuk memenuhi unsur satu RTH. RTH itu 30%, 20%-nya untuk publik, 10%-nya untuk private. Artinya di setiap bangunan yang ada di Kota Bekasi harus memenuhi kewajiban ini. Nah di Kota Bekasi sendiri belum sampai 20% Mbak untuk RTH-nya. Gitu. Satu. Sehingga sebelum bicara nih ini ya SLF dan lain-lain, sehingga saya juga mengusulkan nih kepada pemerintah Kota Bekasi agar menjadi prioritas di setiap lingkungan, minimal di setiap RW harus punya taman resapan. Oh iya, itu kan? penting banget. Ini penting, paling tidak persoalan banjir itu ya persoalannya banyak sih, variabelnya kan Kota Bekasi ya, nggak cuma curah hujan yang tinggi, kemudian tanggul yang jebol dan lain-lain, tapi secara keseluruhan lingkungan sendiri juga mempunyai kontribusi tinggi juga, sampah, kemudian drainase yang kurang bagus ya, kemudian taman-taman resapan yang tidak ada gitu ya, karena sudah banyak beton-betonnya gitu ya, sehingga ini sulit untuk air nyerap penyerapan airnya. Jadi RTH-nya harus dipenuhi. Oleh karena ini juga menjadi perhatian kita juga di Komisi 2 untuk terus melakukan pengawasan terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di Kota Bekasi. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi bahwa harus ada review terkait tata ruang Kota Bekasi. Pemenuhan atas kewajiban spending mandatorinya kan harus penuhi juga. Ya bertahap, oleh karena itu diwajibkanlah di setiap lingkungan harus ada taman resapan. Ya, jadi nanti pokir saya banyak taman resapan boleh juga. Dulu pernah juga ada program itu, tapi bukan berbentuk taman enggak sih. Cuma taman, sebenarnya bisa juga satu sumur resapan, kemudian biopori ya, dan lain-lain yang bisa preventifnya di lingkungan agar persoalan banjir juga bisa diminimalisir. Tapi sekarang udah jarang lagi tuh Bu. Nah itu dia, nanti ini akan kita dorong juga agar menjadi prioritas juga di Dinas Lingkungan Hidup. Dan selain itu adalah persoalan bangunan-bangunan tadi Mbak, nggak cuma apartemen, nggak cuma hotel, kemudian juga bangunan-bangunan komersial lain yang sebenarnya semua bangunan apalagi yang komersial punya kewajiban atas pemenuhan sertifikat layak fungsi. SLF itu harus dipenuhi. Kalau SLF itu di dalamnya adalah kelaikan terkait apa? Ya macetnya, ya soal salurannya, kemudian masalah kebakaran, karena SLF itu akan akan melindungi terkait dengan keamanan, keamanan listrik misalnya, ya, kemudian saluran airnya, jadi akan berhubungan juga dengan berbagai OPD. Di situ ada Dishub, ada Distaru, ada Dinas Lingkungan Hidup, juga ada BMSDA. Dinas pemadam kebakaran juga ada. Dinas pemadam kebakaran Damkar juga. Artinya ya harus terpenuhi kewajiban setiap, apalagi bangunan-bangunan komersial harus punya kewajiban SLF-nya dan harus dipenuhi. Dan itu harus selalu di-update, direview. Ada yang bangunan tinggi misalnya yang per 3 tahun sekali, yang bangunan lebih rendah 5 tahun sekali. Itu kan semua sudah ada regulasinya. Artinya kewajiban pemerintah adalah juga mereview kembali, mengevaluasi kembali. Jangan-jangan izinnya misalnya buat restoran ternyata dipergunakan bukan untuk restoran. Nah, sedangkan di Kota Bekasi sendiri SLF, bangunan-bangunan yang sudah memiliki SLF itu baru sekitar 9%. Bayangin Mbak, dari 6.000-an itu baru sekitar 600. Jauh. 6.500 baru 600. Artinya di bawah 10%. Masih di bawah 10%. Dan inilah PR juga kami di Komisi 2 untuk terus juga memastikan agar pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki SLF ini harus ditertibkan. Dan tentu kita kasih kesempatan ya mereka untuk memenuhi, melengkapi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Tapi secara regulasi Komisi 2 dalam hal ini DPRD juga berhak untuk menegur ya Ibu?
ya pasti ada tahapannya ya. Di dalam perda terkait tata ruang itu kan juga sebenarnya sudah dijelaskan juga atas punishment yang bisa diberikan ya, termasuk ada SP 1 sampai 3, kemudian juga sampai penutupan apa namanya gedung tersebut, itu semua sebenarnya sudah dijelaskan. Artinya ada tahapan-tahapan untuk punishment itu diterapkan secara nggak boleh pandang bulu pasti ya, artinya ya yang bersalah harus ditertibkan dan kita pasti mengawal dan mendorong lah untuk penegakan disiplin ini. Selain itu sebenarnya Mbak, persoalannya nggak cuma masalah tata ruang nih. Kalau udah tata ruang itu juga persoalan kabel Mbak. Oh iya, aduh, singlet kabel. Kabel itu bayangin ya, kabel begitu ruwetnya di Kota Bekasi. Tapi ini juga apa namanya, ada keseriusan dari pemerintah juga, pemerintah Kota Bekasi untuk menertibkan kabel. Investor sudah ada di Kota Bekasi, optik fiber itu apa namanya yang akan nanti membangun instalasinya terkait dengan kabel ducting yang ditanam di bawah tanah. Jadi nanti ke depan pembangunan Kota Bekasi tidak ada lagi kabel yang di atas udara. Sesuai dengan program 5 tahunnya Bapak KDM bahwa kabel di udara itu tidak akan ada lagi. Insya Allah mudah-mudahan ini program yang bagus ya, artinya program ini menunjukkan keseriusan pemerintah baik dari provinsi maupun Kota Bekasi sendiri untuk secara estetika itu juga penting. Yang kedua juga untuk keselamatan juga penting. Bayangin kalau kabelnya udah ruwet, ada yang meleleh, kemudian ada yang tumpang tindih. Keselamatannya bagi siapa? Bagi kita, baik sebagai pengendara roda 2, roda 4 maupun pejalan kaki, ya kan? Betul. Jadi ini dari unsur kenyamanan dan keamanan juga harus diperhatikan. Ya, insya Allah nanti bertahap akan ditertibkan. Beberapa waktu lalu juga di Bekasi Utara sudah mulai ditertibkan kabel-kabel yang ada di udara. Kan ini biayanya nggak kecil pasti. Makanya kemarin di rapat Badan Anggaran saya sampaikan juga kepada dinas terkait, dalam hal ini BMSDA, kalau persoalan kabel coba diundang bersama. Itu pemilik kabel punya siapa saja, undang mereka. Pastikan bahwa mereka punya kewajiban juga untuk cost sharing. Iya, betul. Iya, jangan dibebankan kepada APBD. Cost sharing di situ ada Telkom, ada ISP pengembang, ada siapa lagi Mbak? Biasanya pengadaan internet, wifi ya, vendor-vendor ya, internet dan sebagainya. Itu banyak sekali orang-orang yang punya kabel. Ayo bersama-sama, punya kewajiban untuk sama-sama demi keamanan dan kenyamanan Kota Bekasi sendiri. Karena kan pasti cost-nya budgetnya tidak murah. Nah, kalau mungkin gimana dengan wilayah yang tidak memungkinkan kabel itu ditanam? Bicarakan bersama-sama, mungkin nggak ada satu tiang tapi dipergunakan secara bersama-sama. Bisa tertib, bisa aman, nyaman, ya kan? Secara estetik juga dilihat sangat bagus gitu. Jadi ini mesti solusi-solusi seperti ini disiapkan. Dan saya sempat juga menanyakan beberapa waktu lalu ke dinas terkait dengan perda utilitas. Perda utilitasnya juga diatur agar terkait dengan begitu ada vendor, ada pemilik kabel baru, sudah tidak boleh lagi ada kabel di udara. Libatkan masyarakat sebagai fungsi kontrolnya. Kami di legislatif pasti akan memaksimalkan fungsi kontrol kita. Masyarakat juga harus berpartisipasi. Jika ada pengembang di wilayahnya, kemudian tidak lagi menanam, kabelnya tidak ditanam, tapi masih di udara, laporkan. Kita sama-sama tegakkan aturan di Kota Bekasi, tapi kita juga akan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tidak abai, kepada masyarakat yang memang tertib dan menjalankan aturan. Tapi ini merupakan program provinsi juga kan ya Bu ya? Ya, karena ini juga selaras program pemerintah. Pasti yang namanya RPJMD disusun itu harus selaras dengan program yang baik dari pusat maupun dari provinsi. Soalnya bingung juga kalau di kabupaten yang nggak di atas, masih di atas ini. Jadi insya Allah ke depan 5 tahun mudah-mudahan bertahap nanti
kita juga ikut mengawal dan mengawasi ya untuk masalah kabel, sampah, kemacetan dan lain-lain. Masalah kabel ini memang ruwet banget Bu, sampai sering ada korban jiwa kan. Betul. Yang ketika naik ke atas, jatuh kesetrum, meninggal. Iya, kena pohon itu juga bisa nyangkut ya, apalagi kabel-kabel yang sudah tua gitu, yang mungkin sebenarnya harus dibuang gitu ya. Tapi dibiarkan menjuntai gitu juga berbahaya. Orang nggak tahu itu berbahaya atau tidak kan ya. Ini alhamdulillah kalau sudah ada kabar baik mau ditanam di luar negeri nggak ada soalnya namanya. Apa namanya tadi Bu? Ducting itu kabelnya ditanam di bawah tanah. Di luar negeri nggak ada kabel dari atas itu ya? Iya, semuanya ditanam di bawah. Semuanya di bawah. Tapi mungkin ada PR baru mungkin ketika nanti banjir atau gimana, itu berpengaruh Bu? Ya itu pasti nanti ada yang namanya kabel di bawah tanah, tingkat keamanannya itu pasti sudah diatur sedemikian rupa, ada spesifikasinya, jenis kabelnya, jenis apanya yang mampu bisa tidak akan misalnya hanyut gitu, pasti ada Mbak. Jadi, pasti kan dilapisin oleh ini paralon atau plastik itulah ya. Gitu deh. Ya masih di tata ruang Bu. Kemarin kan Bekasi tiba-tiba banjir Bu. Bulan kalau ada Maret ya. Terus ada lagi kemarin juga kalau ada sinetron atau judul film Hujan di bulan Juni, ini banjir di bulan Juni Bu. Bekasi. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba banjir gitu kan. Ini sebenarnya kalau menurut dari Komisi 2 penanganannya harusnya seperti apa? Tidak ada orang yang menginginkan bencana, termasuk juga dengan warga kita di Kota Bekasi ya, artinya ya kadarullah kalau persoalan musim yang seharusnya misalnya nih kita sudah memasuki musim kemarau ya, tapi toh hujannya tetap masih lumayan tinggi juga ya, artinya nih. Jadi bentuk preventifnya tentu kembali ke kita masing-masing, kepedulian kita pada lingkungan. Pada waktu lalu di bulan Maret ketika banjir itu juga se-Jabodetabek sebenarnya biaya atas terjadinya yang harus ditanggung ya pada saat banjir kemarin paling tinggi Kota Bekasi sekitar 880-an miliar itu yang harus di-cover oleh pemerintah Kota Bekasi untuk merecovery ya, kan di situ ada terutama di gedung-gedung fasilitas umum ya seperti sekolah itu yang diprioritaskan, disegerakan diperbaiki, sekolah, kemudian puskesmas, pusat layanan publik seperti kelurahan, kecamatan, jalan, kemudian jembatan itu yang diprioritaskan. Dan karena juga kemarin sesuai instruksi Presiden bahwa setiap wilayah, setiap daerah itu juga harus melakukan efisiensi, termasuk Kota Bekasi tentu sekitar 200-an lebih miliar itu antara lain direlokasikan juga untuk mengcover perbaikan akibat banjir. Ya tiba-tiba aja gitu. Iya, namanya ya itu tadi. Tiba-tiba ya. Ya betul. Kan tadi variabelnya banyak ya, Mbak. Jadi yang paling melekat di kita ya rumah kita masing-masing. Bahkan sampah, kemudian selokan gitu ya. Di jembatan-jembatan ini dekat Kali Bekasi itu sampai waktu banjir tuh ada yang nongkrongin kayak Bu istilahnya, ada yang dapat tabung gas, ada macam-macam dapatnya saking sampahnya itu karena semuanya ke bawah kan, banyak macam-macam tuh dapatnya ya. Harta gonimah. Ya, kemudian kemacetan tadi ya. Kemacetan ini yang sering banget diteriakin sama warga Bekasi di sosial media Bu, sampai ya ampun gitu kayak kemana sih pemerintahannya, orang Bekasi autopilot apa gitu. Galian Bu, itu gara-gara galian di Kalimalang tuh kemacetan. Sebenarnya ada niat baik kan sih untuk dipercepat atau gimana gitu? Beberapa waktu lalu kami Komisi 2 juga menerima beberapa aduan dari masyarakat terkait dengan pusat-pusat kemacetan di mana di situ ada galian. Bahkan kita juga mengundang itu kan proyek banyak dari DKI ya. Jadi kita juga undang juga, kita panggil juga pelaksana proyeknya juga kita undang di Komisi 2. Kita pastikan, kita minta juga bahwa ada manajemen terkait dengan galian. Artinya gini, di jam-jam yang trafiknya tinggi pagi hari dan sore pastikan itu tidak ada pekerjaan.
dan dimulai pada saat malam atau di jam-jam siang ketika tingkat trafiknya itu kecil. Dan yang kedua, kita juga minta beberapa hal terkait dengan korban akibat kecelakaan yang terjadi disebabkan karena adanya galian, itu juga harus ada cover terkait dengan asuransi, insuransinya terkait dengan kecelakaan juga harus di cover. Nah, yang lebih penting sebenarnya setelah selesai harus dikembalikan lagi, dirapikan lagi jalannya, sehingga keterlibatan juga semua pihak termasuk Satpol PP di jam-jam yang rawan itu juga harus jagain, ibaratnya harus jagain di jam-jam rawan agar lalu lintasnya berjalan lancar. Dan sebagai pelaksana proyek mereka juga menyanggupi terkait dengan usulan dari Komisi 2 untuk pelaksanaan galian itu agar dilakukan sesuai di jam-jam yang memang di jam yang tidak kredit ya. Sampai kapan sih Bu galian ini akan berakhir? Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sih kayaknya udah selesai ya. Kemarin sih bilangnya sekitar bulan-bulan ini kayaknya sudah rampung. Tapi kadang yang sini selesai, ada lagi. Ya tetap aja lah harus dikontrol sama-sama. Ya di Kalimalang tuh Bu, setiap pagi kayaknya orang teriak-teriak deh. Nanti apalagi kalau ada ducting tadi Bu, itu kan digali juga. Tapi pasti setiap ada pembangunan itu pasti kan eskalasi dampaknya itu ada pasti konsekuensinya ya lingkungan dan sebagainya. Ya menyadari bahwa ini untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, kita juga harus sabar dan tentu ikhlas. Sabar itu pengertiannya ya kalau macet harus sedikit sabar juga, ya kan? Dan keterlibatan pemerintahnya juga harus pemerintah sudah membuat kayak manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintasnya juga sudah mulai dijalankan juga di beberapa ruas-ruas yang memang menjadi pusat kemacetan ya. Dan penertiban Bangli itu juga kita tentu dorong juga ya agar apa yang menjadi program dari Pak KDM juga dilakukan di Kota Bekasi. Bayangkan kita lihat di pinggiran Kalimalang aja begitu banyak Bangli, dan setelah dibersihkan beda kan? Beda sangat banget. Beda sekali terlihat estetikanya, dan kita menghirup udara kayaknya plong gitu ya. Dan ini pasti ada konsekuensinya. Saya yakin pemerintah juga ketika menertibkan aturan pasti ada jalan keluar lah, insya Allah solusinya. Kalaupun ada yang harus para penjual kaki lima gitu ya harus di tempat tertentu yang memang disediakan oleh pemerintah. Memang harus benar-benar ada keseriusan dari ya pemerintah. Kalau kayak di contoh ya misalnya di stasiun itu kan bayangkan ya macetnya luar biasa ya. Kadang trotoar dipakai juga buat jualan ya, ini kan juga harus tertibkan. Jadi sama-samalah masyarakat juga tetap harus manusiawi dalam menegakkan aturan, tapi sisi lain juga masyarakat juga harus tertib juga. Kita sama-sama bertahap untuk menertibkan semuanya gitu. Trotoar dipakai buat parkir motor betul, juga. Betul. Iya. Orang ini parkir motornya berbayar pula ya. Iya. Jadi ya harus ini ya, harus bertahap lah dalam rangka untuk menertibkan kondisi existing secara keseluruhan ya. Baik, pada secara transportasi di Kota Bekasi udah bagus banget sebenarnya ya Bu ya. Maksudnya sudah ada banyak alternatif begitu. Ada kalau mau masuk ke Kota Bekasi ada KRL, LRT. Betul. Bahkan ya. Dulu saya kalau ke Jakarta pulang malam itu Bu paling takut nggak bisa pulang. Susah dapat angkutan umum ya. Karena angkutan umumnya susah dan terbatas. Kalau sekarang kayaknya mau pulang jam berapa aja ada gitu. Terutama dengan menggunakan kereta api gitu ya, paling enak deh. Kalau di Kota Bekasi itu ada yang namanya kereta api. Nah, kalau Ibu sendiri untuk transportasi ini mungkin ada alternatif lain lagi mungkin yang nantinya akan ada di Kota Bekasi? Ya, kita juga di Komisi 2 mendorong juga agar persoalan transportasi publik ya ini harus terintegrasi, berbasisnya harus digital nih, biar harus modern, harus nyaman, harus murah. Betul. Ya, modern, nyaman, murah. Insya Allah semakin banyak orang-orang yang mau menggunakan
transportasi publik dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang misalnya macet dan sebagainya ya. Nah, ini kita dorong juga agar terkait dengan persoalan angkutan umum juga harus modern dan sebagainya ya. Dan insya Allah nanti ke depan pemerintah sendiri juga punya keseriusan untuk mengatasi transportasi ini ya, transportasi publik terutama di Kota Bekasi yang kita bisa belajar seperti DKI dengan Jaklingko-nya, Surabaya dengan Wirawirinya. Kita bisa mengadop ya teknologi yang dipergunakan untuk di Kota Bekasi. Dan terutama untuk transportasi umum yang bisa memberikan kenyamanan bagi para lansia misalnya, penyandang disabilitas, perempuan yang hamil dan sebagainya. Itu juga harus punya harus bisa memberi kenyamanan buat kelompok-kelompok rentan ini ya. Betul. Dan angkot yang sekarang masih ada juga jangan takut ya, mungkin ada peremajaan atau bagaimana, karena banyak yang sudah tidak layak untuk digunakan tapi masih, karena mungkin itu satu-satunya ini ya pencari nafkah. Baik, Bu Evi, kita dibatasi oleh waktu, mungkin terakhir Bu Evi punya pesan-pesan untuk para warga Kota Bekasi. Kita semua sebagai warga Kota Bekasi tentu menginginkan kota kita menjadi kota yang maju, kota yang tertib ya. Oleh karena itu harus melibatkan kita semua sebagai warganya. Partisipasi kita dimulai dari diri kita masing-masing. Hal yang paling mudah kita lakukan dari hal-hal kecil, misalnya membuang sampah di tempatnya, tertib menggunakan fasilitas umum, dan ke depan mudah-mudahan kita merasakan perubahan yang besar untuk Kota Bekasi menjadi kota yang maju, kota yang masyarakatnya santun dan sejahtera pasti. Amin. Oke. Baik, terima kasih Bu Evi. Kita sebelum kita tutup, kita selfie dulu. Oke. Iya, terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.